Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbagi sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama, namun baru ditetapkan menjadi dogma oleh Bapak Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950. Kita percaya bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Oleh karena itu, ia tidak mengalami konsekuensi dosa dan kematian seperti yang dialami oleh semua manusia. Kita percaya berkat iman, ketaatan, dan kesetiaannya, Bunda Maria diangkat dengan tubuh dan jiwanya kepada kemuliaan di surga pada akhir hidupnya di dunia ini. Hari ini kita belajar dari 2 orang wanita yang sangat hebat yang kita dengar lewat bacaan Injil, yaitu Maria dan Elisabet. Siapakah Maria dan Elisabet itu? Apakah keistimewaan mereka? Maria adalah ibu Yesus, seorang wanita yang sangat sederhana dari Nazaret. Ia menerima tugas untuk mengandung Yesus di dalam rahimnya, meskipun pada waktu itu ia masih hanya bertunangan dan belum menikah dengan Yusuf. Ia taat kepada Allah yang memilihnya untuk menjadi ibu Sang Juru Selamat. Ia siap menanggung semua kesulitan yang akan ia hadapi karena iman dan kepasrahannya kepada Allah. Elisabet adalah istri seorang imam bernama Zakaria yang pada masa tuanya mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Elisabet tetap percaya
bahwa Allah akan menepati janjinya. Dan benarlah demikian, Allah menepati janji itu dengan sangat dramatis. Maria dan Elizabeth memang masih memiliki hubungan kekeluargaan, namun penginjil Lukas tidak menjelaskan secara mendetail tentang hubungan kekerabatan itu. Ia hanya menuliskan bahwa Elizabeth adalah sanak Maria yang mengandung pada masa tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, kedua wanita itu pun berbagi iman, harapan, dan kebahagiaan. Ada hal yang sangat menarik, yaitu sukacita dan kebahagiaan yang diterima dan dialami oleh Bunda Maria tidak membuat dirinya bangga, tidak membuatnya memegahkan diri, apalagi menyombongkan diri sebagai wanita terbaik yang dipilih oleh Tuhan. Maria dengan penuh kerendahan hati, selain bersyukur dan menyadari panggilannya, tetapi juga tergerak untuk membagikan sukacita dan kebahagiaan itu kepada orang lain, salah satunya Elizabeth saudarinya. Kehadiran Maria di rumah Elizabeth juga untuk membantu saudarinya itu dalam masa-masa sulitnya karena sudah hamil tua dan segera akan melahirkan. Kunjungan Maria kepada Elizabeth itu kemudian melahirkan pujian mendalam dari Elizabeth dan pertanyaan penuh makna. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Ada 3 makna dari ungkapan sambutan Elizabeth ini. Yang pertama, Maria disebut sebagai wanita yang diberkati karena ia terpuji di antara segala wanita. Dialah satu-satunya wanita yang dipilih untuk mengandung anak Allah atau yang kudus dari Allah. Yang kedua, diberkatilah juga buah rahimnya, yaitu Yesus. Ketiga, Maria disebut bahagia oleh Elizabeth karena ia telah percaya akan kebenaran sabda Allah. Tanggapan Maria terungkap jelas dalam lantunan kidung pujiannya yang dikenal sebagai Magnificat. Maria menyadari bahwa ia dipanggil untuk terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Maria menanggapi kebesaran dan perbuatan Allah dengan penuh sukacita. Dalam Magnificat itu, Maria meluapkan sukacita batinnya karena mengandung putra Allah dalam rahimnya. Putra Allah itulah yang menggelorakan semangat iman yang besar padanya. Putra Allah itu pula yang menggerakkan Maria untuk membagikan kedamaian dan kegembiraan kepada Elizabeth saudarinya. Selain aspek ketaatan, kesetiaan, dan kesanggupan Maria, di dalam Magnificat itu ada pula 2 hal lain yang dinyatakan kepada kita. Yang pertama ialah sikap syukur. Maria bersyukur karena Allah memperhatikan dirinya yang hina dina. Maria tidak memegahkan diri karena Allah memilih dia, sebab alasan keterpilihan dirinya ada pada Allah dan bukan karena kehebatannya sendiri. Panggilan yang diterimanya bukanlah sebuah prestasi yang mesti ia bangga-banggakan, tetapi suatu pemberian, suatu karunia, suatu rahmat dari Allah baginya. Hal kedua ialah sikap percaya. Hal ini terungkap jelas dalam fiat-Nya yang disampaikan kepada Tuhan melalui malaikat Gabriel. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia pasrah pada kehendak Allah. Bagi Maria, beriman berarti pasrah, tunduk, taat pada kehendak dan rencana Allah. Dia membuka dirinya seutuhnya untuk Tuhan dan karyanya. Seluruh hidupnya merupakan ziarah panjang mematuhi kehendak Tuhan, dan itu berlangsung dalam suka dan duka, dalam manis dan pahit, dalam senang dan susah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Nyanyian atau Kidung Maria yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini adalah bukti kerendahan hati, kesederhanaan hidup, dan juga kerelaan Bunda Maria menerima tugas yang berat dari Allah. Maria tidak meninggikan dirinya. Ia mau berbagi sukacita dan kebahagiaan dengan sesamanya. Ia menyerahkan semua itu sebagai suatu bentuk kebesaran Allah. Kesederhanaan, kesucian, dan kemurnian hatinya itulah yang menjadikan Maria dipilih oleh Allah. Lalu apa yang menjadi pokok penting bagi permenungan kita pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini? Terkadang ketika kita berada di posisi yang tinggi atau dipuji karena kesuksesan, kita sering merasa tinggi hati. Ketika karir kita sedang berada di puncaknya, terkadang kita mulai lupa diri. Ada kalanya pula kita lupa bersyukur atas setiap rahmat yang sudah kita terima dari Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa bahwa kebahagiaan yang kita peroleh itu sumbernya dari mana. Hari ini Maria diangkat ke surga bukan karena ia sukses sebagai orang hebat, melainkan karena keteladanan yang ditunjukkan oleh Maria, yakni taat kepada Bapa, solider dengan sesamanya, dan tidak lupa bersyukur dan berpasrah kepada Allah. Tuhan memilih hati yang sederhana, miskin, kecil untuk membuka mata dunia agar melihat wajah Allah yang agung. Hati yang sederhana adalah palungan nyaman bagi Allah. Ketika Allah masuk ke dalam ruang hati yang sederhana, ada energi, tenaga spiritual yang dahsyat untuk membuka mata dunia yang congkak dengan kekayaan yang fana. Allah akan menaklukkan kecongkakan. Dalam bahasa Magnificat Maria, ia mengatakan, ia mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang hina. Bunda Maria adalah hamba yang merasa diri hina di hadapan Allah. Tetapi kehinaan itu diubah oleh Allah sehingga Maria menjadi ibu yang penuh kasih yang membawa Yesus masuk ke tengah dunia. Melalui Maria kita datang kepada Yesus agar hidup kita semakin bermakna. Kehidupan Bunda Maria adalah saksi yang luar biasa dari seorang manusia biasa yang selalu merasa tidak layak di hadapan Allah. Kita memberinya kehormatan besar seperti yang diberikan oleh Yesus sendiri. Kita memohon doanya saat ini untuk melanjutkan perjalanan kita ke surga. Bunda Maria telah melalui penderitaan yang mengerikan, maka kita dapat memohon bantuannya karena ia sangat memahami penderitaan kita. Ketika kita kehilangan harapan, kita ingat bahwa Bunda Maria tidak pernah kehilangan harapan, meskipun harus melaluinya dengan kesabaran yang paripurna. Kadangkala Tuhan membantu kita bukan dengan sesuatu yang membahagiakan, tetapi dengan sakit, luka, derita, dan kesulitan hidup, karena Dia ingin menyelamatkan kita dari orang, tempat, dan keadaan yang salah. Dan Tuhan selalu ada di sana. Ia setia menanti kita tanpa pernah lelah, dan kita harapkan doa-doa Bunda Maria selalu menyertai kita. Bunda Maria, doakanlah kami selalu pada putramu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.